Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam majelis kita, di dalam perjumpaan kita yang mudah-mudahan perjumpaan dan majelis ini menjadi perjumpaan dan majelis yang selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi majelis di mana Allah menurunkan sakinah, Allah menurunkan ketentraman, ketenangan di dalam hati kita semua, dan menjadi majelis yang mudah-mudahan menjadi sarana bagi pengampunan atas dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis atau di pertemuan ini, Allah juga akan pertemukan kita di dalam surga nanti bersama-sama, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam program atau dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita masih ada di bulan Maulid ya, masih di pertengahan bulan Maulid. Dan ketika bicara Maulid, maka semua umat Islam pasti konsentrasinya atau fokus pikirannya tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, Rasul, pemimpin, dan manusia yang paling mulia, paling agung, paling kita cintai. Yang dengan segala perjuangannya, dengan segala effort gitu yang dia lakukan, sehingga Islam yang diembankan oleh Allah kepadanya bisa bertahan dalam kurun waktu yang panjang dari sejak di masa hidupnya hingga hari ini, dan insya Allah akan sampai hari kiamat nanti. Nah, bahkan Islam yang diperjuangkan dan juga didakwahkan oleh beliau akhirnya bukan hanya berkutat di tempat di mana Islam itu dilahirkan, tapi bahkan sampai melanglang jauh ya, melanglang buana jauh hingga sampai ke negeri kita dan ke seluruh pelosok belahan bumi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan atas dasar semua upaya, semua usaha, semua jerih payah yang Rasulullah SAW lakukan, maka tentu ada baiknya atau wajar atau bahkan mungkin seharusnya kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan hadirnya, diangkatnya seorang Nabi, seorang Rasul Muhammad yang melaluinya hidayah itu sampai kepada kita. Dan dengan hidayah itu, maka tidak ada yang bisa kita dapatkan kecuali keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan tentu juga menjadi sebuah keniscayaan rasanya bagi kita untuk juga akan bersyukur kepada Allah dengan cara mencintai sang pembawa risalah ini, mencintai sang pendakwah agama ini, dan yaitu Rasulullah Muhammad. Mencintai dia, merindukan dia, dan bahkan mungkin mengharapkan perjumpaan dengan dia sebagai sosok yang kita cintai dan sebagai sosok yang berjasa besar kepada kita. Maka bahkan disebutkan ya di dalam sebuah riwayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam kita mengenal ya kan kalimat itu gitu ya di dalam agama kita. Dan tidaklah kan Rasulullah itu diutus ya, kecuali illa rahmatan lil alamin. Begitu setidaknya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi nikmat terbesar yang Allah anugerahkan dan Allah karuniakan kepada alam semesta ini, dan bagian di antara alam semesta itu adalah kita. Maka tidak ada nikmat yang lebih baik, tidak ada nikmat yang lebih besar selain daripada nikmat dihadirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
eh, bicara tentang Rasulullah, kita semua tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Bahkan dalam satu buah hadis, ya, dalam satu buah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan di beberapa kitab sunan, di antaranya dalam Sunan Abu Daud, dan juga disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda, namun ada kemiripan. Ya, di dalam hadis itu, saya ambil dari yang riwayat Ahmad, ya, disebutkan bahwa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, waditu anni laqitu ikhwani. Dan Rasulullah mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, aku ingin sekali untuk berjumpa, bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah mengucapkannya di hadapan para sahabat, ya. Dan, jadi ketika dia katakan aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku di hadapan sahabat, berarti kan yang dimaksud dengan saudara itu ya bukan sahabat yang ada di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian kan para sahabat kan berkata, apa kata sahabat? Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah, kan kata sahabat, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Karena ini kok Rasulullah ngomong rindu bertemu atau ingin sekali bertemu dengan saudaranya, sementara kita ada di hadapan mereka. Berarti jangan-jangan yang dimaksud Rasulullah bukan kita. Sehingga mereka bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi. Kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian itu sahabatku, kata Rasulullah. Walaylah, yang aku maksud dengan saudaraku yang aku ingin bertemu itu, kata Rasulullah, allazina amanu bi walam yarau. Walaupun kan mereka belum pernah bertemu dengan sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Ya, dia belum pernah berjumpa dengan kita, dia belum pernah bertemu dengan kita, bahkan mungkin ya, dia belum mengenal kita, tapi dia merindukan kita. Ya, dia ingin sekali berjumpa dengan kita. Bahkan mungkin jika seandainya memungkinkan, dia akan menemui kita secara fisik, ya, jika memungkinkan itu terjadi. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika disebut walam yarawni, ya, yang dimaksud dengan saudaranya Rasulullah itu adalah mereka yang mengimani dia, ya, sekalipun belum pernah bertemu, kan, belum pernah bertatap muka, belum pernah berjumpa dengan Rasul. Ini sekaligus menjadi isyarat yang membahagiakan buat kita sebenarnya, karena ketika Rasulullah katakan walam, ya, kata lam di sana menunjukkan bukan tidak, tapi belum, ya, belum. Jadi bukan tidak, tapi belum. Kalau belum itu berarti dia akan ada saatnya terjadi. Belum itu berarti akan ada waktunya, akan ada waktunya dia berjumpa. Belum berjumpa berarti insya Allah akan berjumpa. Sehingga ketika Rasulullah katakan walam yarawni, padahal belum pernah bertemu, maka insya Allah kita akan bertemu. Ya, kita akan bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan itu janji, ya kan? Itu janji dari Rasulullah SAW. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah mengatakan kalimat ini, waditu anni laqitu ikhwan, kan aku ingin sekali bertemu, ini sesungguhnya adalah ungkapan kerinduan. Ini adalah ungkapan kerinduan dari seorang nabi kepada kaumnya, dari seseorang yang punya kedudukan yang mulia kepada kaumnya yang kedudukannya jauh di bawahnya. Kenapa? Karena kita ini ya hanya pengikut. Ibaratnya nih, ya, ada majikan, ada pelayan, atau ada bos, atasan, ada anak buah. Di mana-mana biasanya yang pengen banget ketemu itu anak buah. Kita nggak pernah ketemu nih sama bos kita gitu, pengen ngeliat bos kita. Biasanya yang pengen itu yang di bawah. Tapi itu sebaliknya, ya kan? Malah bos yang pengen
Saya nggak pernah ketemu anak buah saya ini pengen banget. Itu jarang sekali terjadi, sahabat-sahabat. Dan ini dilakukan, ya kan? Ini diungkapkan oleh Rasulullah sebagai manusia yang paling mulia, manusia yang yang apa ya? Kalau mau dihitung butuh, dia nggak butuh kita yang butuh dia. Gitu. Tapi kemudian dia mengungkapkan kerinduannya lebih dulu daripada kita. Kan? Bahkan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, eh, seakan-akan ketika Rasulullah mengatakan dia ingin bertemu dengan saudaranya, gitu, yaitu orang-orang mengimaninya sekalipun belum pernah berjumpa dengannya di hadapan para sahabat, seakan-akan Rasulullah ingin memberitahukan kepada para sahabat bahwa ada loh orang-orang lain yang selain kalian, yang aku juga mencintai mereka, yang aku juga rindukan mereka sebagaimana aku mencintai kalian, sebagaimana aku merindukan kalian. Seakan-akan disamakan kedudukan kita dengan para sahabatnya. Antum ashabi, walakin ikhwani. Kan? Kalian adalah sahabatku, tetapi saudaraku, dengan dua sebutan yang berbeda. Satu sahabat, satu saudara. Dan ungkapan ikhwani itu bukan ungkapan yang sembarangan, ya kan? Karena saudara itu, ya kan, kemungkinannya hanya dua, dia diikat oleh darah atau diikat oleh ideologis, secara ideologis gitu, ikatan iman. Dan ikatan iman ini, persaudaraan diikat oleh dengan ikatan iman ini jauh lebih kuat dan dalam hubungannya dan dalam konteks terutama di akhirat nanti. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa di balik ungkapan ini kita akan sambung setelah yang berikut ini. 4, 3, 2, 1. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung kajian kita. Iya, tadi saya bacakan sebuah hadis ya, di mana Rasulullah begitu ingin sekali bertemu, dengan berjumpa dengan saudara-saudaranya yang dia beriman, mengimani Rasulullah, tapi walaupun belum pernah bertemu. Dan itu insya Allah adalah kita di antaranya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dari hadis itu kita juga menangkap betapa kerinduan itu membuncah pada diri Rasulullah SAW. Begitu membuncah kerinduan itu sehingga terungkapkan lewat lisan. Orang itu biasanya kalau kangen, kalau rindu, ya kan, selama masih bisa ditahan dia hanya diam, hanya mungkin membayang-bayangkan, mengangan-angankan. Tapi ketika dia sudah sampai mengungkapkannya, ya kan, ya, mengungkapkannya di hadapan orang bahkan, wah, saya kangen banget nih. Maka itu menunjukkan kerinduan itu sudah menjadi kerinduan yang sangat besar, kerinduan yang sangat membuncah sehingga tak terbendung lagi untuk tidak dikeluarkan. Maka ibarat air gitu ya, luber dia. Kerinduan yang terlalu besar hingga kemudian luber dia dari wadahnya. Yaitu wadahnya kerinduan itu ada di hati dan pikiran. Kenapa? Karena di antara bukti rindu itu adalah dia menyebut dan mengingat. Menyebut dan mengingat itu ya, dikendalikan oleh hati dan pikiran. Maka ketika hati dan pikiran sebagai wadahnya untuk mengingat sudah tidak cukup lagi untuk menampung, maka dia akan luber. Dia akan keluar. Dan keluarnya itu salah satu terungkapkan lewat lisan. Sahabat Asa TV. Dan kerinduan Rasulullah itu adalah bukti bahwa dia mencintai kita. Ya. Karena apa? Tidak akan merindu kecuali orang yang mencintai. Orang yang tak memiliki cinta, dia tak akan pernah merindukan. Maka hati-hati kalau ada di antara kita yang katanya mencintai, ya kan, mencintai istri kita, mencintai suami kita misalnya.
Tapi ternyata gitu ketika satu kesempatan misalnya kita ada dinas luar, tugas luar, berhari-hari atau melakukan umroh berhari-hari seorang diri misalnya. Kemudian kerinduan itu nggak tumbuh gitu, nggak muncul-muncul. Maka kita patut bertanya pada diri kita, masih adakah cinta itu pada diri kita terhadap orang yang kita cintai? Kalaupun ada, seberapa besar cinta itu? Sudahkah cinta itu berkurang sehingga kemudian kerinduan itu tidak membuncah, sehingga kerinduan itu tidak tumbuh di dalam diri kita? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, rindu itu adalah bukti dari cinta dan tidak mungkin akan merindu kecuali orang yang mencintai. Maka ketika Rasulullah mengungkapkan kerinduannya untuk berjumpa dengan kita, itu menunjukkan betapa dia mencintai. Dan orang yang mencintai, sahabat Asa TV, orang yang mencintai, dia akan selalu mengingat, dia akan selalu menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Dan tidak akan ingat kecuali dia mengenal. Karena nggak mungkin orang nggak kenal kemudian diingat. Apa yang diingat? Dia mengenali kita. Dia mengenali kita sebagai umat. Sehingga bahkan dalam konteks di yaumil akhir nanti gitu ya, ketika semua manusia itu berbaris untuk mencari barisan mereka, menjadi kumpulan mereka, itu Rasulullah bisa mengenali mana umat. Ada tanda pada umatnya yang itu dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mengenali kita, dia menyebut-nyebut kita, dan ketika dia mengenali dan menyebut-nyebut kita, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu tanda bahwa dia betul-betul punya perhatian terhadap kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana? Rasulullah begitu merindukan kita, itu bukti cinta dia kepada kita. Dia cinta karena apa? Karena dia sering bukti cinta dia mengingat kita, dia menyebut kita, dia mengenali kita, dia sangat berharap, mengharapkan perjumpaan kita. Pertanyaannya, adakah itu juga kita miliki? Adakah kita mencintai Rasulullah? Adakah kita merindukan dia? Jika kita merindukan dia dan kita mencintai dia, maka pertanyaannya, adakah kita mengingat dan menyebut-nyebut nama? Karena orang yang rindu dan cinta itu dia akan selalu menyebut-nyebut nama. Dan salah satu cara menyebut nama Rasulullah adalah dengan bersalawat kepada. Seberapa banyak salawat kita kepada Rasulullah SAW. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Seberapa kita mengenal dia? Kenapa? Kan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak mau berkorban. Maka bagaimana kita mau mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengenal dia dan mencoba untuk mengenal? Maka di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini sebenarnya bisa menjadi momentum bagi kita untuk kembali mengenal lebih jauh orang yang kita cintai tersebut. Buka kitab-kitab sirah nabawiyah, buka semua buku kitab yang mungkin kita akses yang berbicara tentang dia, baik berbicara tentang perjuangannya, tentang dakwahnya, tentang kehidupannya, bahkan tentang bagaimana keseharian beliau dan ciri-ciri fisik beliau. Sebagaimana misalnya di dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan rindu kita, buktikan cinta. Adakah kita merindukan dan mencintai? Maka perbanyaklah bersalawat, bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Rasul sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan bukan hanya itu, sahabat Asa TV. Di antara bukti mencintai adalah bagaimana kita juga mencoba untuk meniru, mencontoh. Kan biasanya orang kalau jatuh cinta, apa yang dilakukan oleh yang dicintai, maka dia mencoba untuk melakukannya juga. Apa yang disukai yang dicintai,
dia akan menyukainya juga. Apa yang Rasulullah lakukan? Lakukan. Apa yang Rasulullah sukai? Sukai. Apa yang Rasulullah benci? Tinggalkan. Itu bukti cinta. Bahkan bisa dibilang itu bukti cinta yang konkret. Ya. Dusta orang yang mengatakan cinta, tapi justru dia melakukan apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Dusta orang yang mengatakan cinta, tapi dia justru tidak melakukan apa yang dicintai oleh yang dicintainya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Dan bukti cinta adalah mencoba memiripkan diri kita sedekat mungkin, gitu. Memiripkan diri kita sedekat mungkin dengan yang kita cintai. Ya. Dan untuk memiripkan itu, ya, maka lakukan apa yang dia lakukan, sukai apa yang dia sukai, benci apa yang dia benci. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung lagi kaji kita. Tadi kita sebut tentang bagaimana kerinduan Rasulullah SAW, dan kita bertanya, adakah kita memiliki kerinduan yang sama? Bahkan sahabat Asa TV, ya, ini sebenarnya menunjukkan betapa dahsyat kerinduan Rasulullah SAW kepada kita, gitu. Dan bagaimana sikap kita seharusnya merespon kerinduan itu. Di dalam sebuah hadis, ya, hadis ini dari Abu Rafi radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, iza tannat uzunu ahadikum falyazkurni wal yusalli alayya. Rasulullah SAW mengatakan, iza tannat uzunu ahadikum, jika berdenging, ya, berdenging telinga salah seorang di antara kalian. Nying. Kita kan kadang-kadang suka tuh, ya. Tahu-tahu kuping kita berdenging gitu. Nying, ya. Apa kata Rasulullah? Iza tannat uzunu ahadikum falyazkurni wal yusalli alayya. Kata Rasulullah, jika berdenging telinga salah seorang di antara kalian, falyazkurni, maka ingatlah kepadaku, kata Rasulullah. Wal yusalli alayya, dan bersalawatlah, kepadaku. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan hadisnya itu, wal yaqul, dan berkatalah, dan hendaknya dia berkata, zakarallahu man zakarani bi khairin. Zakarallahu man zakarani bi khairin. Dan hendaklah dia berkata, zakarallah man zakarani bi khairin. Allah akan mengingat siapapun yang mengingatku dengan kebaikan. Ya. Allah akan mengingat siapapun yang mengingat Rasulullah dengan kebaikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan bahwa Imam Nawawi berkata terkait dengan hadis ini, sesungguhnya telinga itu berdenging hanya ketika datang berita. Ya. Hanya ketika datang berita baik kepada ruh bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan nama, si pemilik telinga itu, Jadi Rasulullah sedang menyebutkan nama orang yang memiliki telinga yang berdenging itu dengan kebaikan. Disebutkan namanya dengan kebaikan, di al-mala al-a'la. Al-mala al-a'la itu majelis tertinggi di alam ruh. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi.
Nah, tapi ala kulli hal sahabat Asa TV gitu. Memang ini saya perlu perjelas juga gitu. Memang hadis ini ada yang mendaifkannya, ada yang mendaifkan hadis. Tapi juga tidak sedikit, ya kan, yang menghasankan hadis ini bahkan mensahihkan. Bahkan hadis ini dikeluarkan itu di dalam kitab-kitab para imam hadis. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Sunni, Al-Bazzar, Imam Baihaqi, Imam Ar-Ruyani, gitu. Imam Al-Kharaiti, gitu. Dan masih ada beberapa yang lain yang mengeluarkan di dalam kitab hadis mereka hadis. Jadi kalau ada yang bilang, oh, hadisnya gimana? Iya, memang ada yang mendhaifkan hadis ini. Tapi tidak sedikit yang menghasankan bahkan mensahihkan hadis ini. Dan kita faham itu ketika ada sebuah hadis yang ada ulama yang ikhtilaf gitu ya. Ada ulama yang mendhaifkannya, tapi ada yang menghasankan atau bahkan mensahihkannya, maka dibolehkan kita beramal dengan hadis tersebut. Gitu. Selama ada pendapat lain yang menghasankan atau mensahihkan. Bahkan jika seandainya pun didaifkan, selama daif itu kemudian ada riwayat lain yang mengeluarkannya banyak, itu bukan hanya satu, itu bisa dia naik kan dari daif menjadi hasan li ghairi, gitu. Atau bahkan hadis daif sekalipun gitu, dia boleh dilakukan jika dia terkait dengan motivasi gitu. Terkait dengan targhib atau tarhib. Targhib atau tarhib, ya kan? Terkait dengan motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan atau kalau bahasa psikologinya itu terkait reward and punishment. Yang dengan reward and punishment itu orang jadi termotivasi untuk melakukan kebaikan dan jadi takut untuk melakukan keburukan. Itu dibolehkan, ya kan? Jika hadis dhaif itu digunakan dalam konteks memotivasi seorang untuk melakukan amal. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, hadis ini ya kan, sesungguhnya adalah dalam rangka menyemangati kita untuk mengisi aktivitas kita itu dengan kebaikan. Salah satu di antaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Merindukan dia, mengingat dia, mencintai dia, dan berharap untuk bertemu dengannya. Nah, ala kulli hal gitu kan. Ada yang menghasankannya, ada yang bahkan mensahihkan hadis ini. Maka sahabat Asa TV, jika kita lihat redaksi hadis ini, jika berdenging telinga salah seorang di antara kalian, itu kita harus. Sementara kita lebih banyak dicekoki dengan tahayul kan. Kalau kuping berdenging, tandanya ada yang ngomongin, lagi ada yang gibahin kita. Gitu. Kalau yang denging, kalau kuping kanan ada yang ngomongin kebaikan kita, kalau kuping kiri ada yang ngomongin keburukan kita. Oh, macam-macam itu kan. Mata kalau kedutan, kalau sebelah kanan apa, sebelah kiri apa. Oh, telinga nih kalau gatal katanya mau terima uang. Oh, macam-macam. Ada kupu-kupu masuk rumah katanya mau ada tamu yang datang. Kalau tawon yang masuk gimana? Kalau ular yang masuk gimana? Sahabat Asa TV yang dimulai. Itu kan semua tahayul semua. Kategorinya di dalam Islam itu termasuk tatayur, ya, tatayur. Suara-suara burung. Dan itu termasuk dalam lingkup syirik kecil, ya. Artinya apa? Ya, daripada kita mempercayai yang seperti itu yang tidak baik, lebih baik kita mempercayai yang diriwayatkan oleh hadis ini. Bahwa ketika berdenging bukan lagi ada orang yang ngomongin. Ya, mungkin ada yang ngomongin dalam arti menyebut nama kita, tapi yang menyebut nama kita itu adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Alangkah spesialnya kita di mata Nabi kita, sehingga kemudian beliau menyebut nama kita. Dan saat beliau menyebut nama kita, ya kan, berita itu sampai kepada kita, ya, menjadi sebuah tanda, yaitu berdengingnya telinga kita. Maka sahabat Asa TV, ya, mulai sekarang kalau kita ngerasa tiba-tiba nih telinga kita berdenging gitu, biasanya nggak lama gitu, ya, semenit 2 menit gitu ya, ntar hilang dia. Gitu. Maka pada saat itu, maka berdasarkan hadis ini, Rasulullah sedang menyebut nama kita. Maka sebagaimana Rasulullah perintahkan dalam hadis ini, jika berdenging, maka ingatlah kepadaku. Langsung ingat Rasulullah.
Kenapa? Dia sedang mengingat kita. Balaslah ingatan beliau kepada kita dengan kita mengingat dia. Dan bukan hanya itu, kata Rasulullah, bersalawatlah kepada. Kenapa? Karena dia saja menyebut nama kita, masa kita tidak menyebut nama beliau. Dan sebaik-baik menyebut nama beliau adalah dengan bersalawat kepada sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Dari hadis ini, seakan-akan hadis ini melengkapi hadis yang pertama tadi. Ketika Rasulullah katakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku ingin sekali bertemu dengan saudaraku. Dan ketika bertemu itu tidak terjadi, maka bahkan kerinduan itu ditunjukkan dengan dia menyebut nama kita. Dengan dia menyebut nama kita. Dengan dia mengingat kita. Maka sahabat Asatifi, balaslah kerinduan Rasulullah itu dengan kerinduan kita kepadanya. Balaslah cinta Rasulullah itu dengan cinta kita kepadanya. Balaslah harapan beliau untuk bertemu dengan kita dengan harapan kita yang jauh lebih besar untuk bisa bertemu, berkumpul, berhimpun, bahkan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Asa TV, orang yang mencintai, dia akan bersama dengan yang dicintai. Jika dia mencintai Rasulullah, dia merindukan Rasulullah, dan Rasulullah itu tempatnya di surga, maka kita akan bersama dengan orang yang kita cintai dan orang yang kita rindukan. Maka cintailah Nabi, rindukanlah dia, harapkanlah pertemuan dengan. Maka Allah akan memperkenankan apa yang menjadi harapan hamba-hamba yang beriman. Dan mudah-mudahan, kan, jikalah kita tidak bisa masuk surga karena sholat kita, karena mungkin sholat kita ya standar lah, gitu ya, nggak hebat-hebat banget gitu. Sholat, tapi nggak hebat-hebat banget lah, banyak lebih hebat daripada sholat. Mungkin kita nggak bisa masuk surga dengan puasa kita, karena sholat puasa kita juga mungkin standar juga, banyak yang lebih hebat daripada kita puasanya. Ya kan? Hafalan Quran kita nggak hafiz Quran, banyak yang hafiz Quran. Mungkin kita nggak bisa masuk surga dengan sedekah kita sedikit. Kenapa? Harta kita juga sedikit. Mau sedekah banyak, ya kan hartanya nggak ada. Kalaupun ada, kadang-kadang masih suka ngasihnya tetap sedikit gitu. Mungkin kita nggak bisa masuk surga dengan zikir-zikir kita, karena mungkin zikir kita nggak banyak juga. Tapi mudah-mudahan Allah akan masukkan kita surga karena cinta kita kepada Nabi. Dan janji Nabi, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Jika kita mencintai Nabi, merindukan dia dan mengharapkan perjumpaan dengan, maka insya Allah kita akan bersama dia di mana dia berada. Karena dia ada di surga, maka kita akan di surga bersama. Dan Allah pun kan tidak akan pernah membuat sia-sia harapan-harapan orang beriman, kecuali dia akan memenuhinya di akhirat nanti. Sahabat Asa TV, selamat untuk merindu, selamat untuk membalas rindu dengan rindu, cinta dengan cinta. Itulah yang selayaknya. Allah alam bisawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.